semua, kami akan membawakan kasus Economic Development in Bangladesh. Kasus ini bersumber dari buku International Business Competing in the Global Marketplace yang ditulis oleh Charles W. L. Hill and G. Thomas M. Holt. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 beranggotakan Dendi Versoli Wahyujati, Vidya Amelia, dan Naila Diniati. Tanpa menunggu lebih lama, berikut penjelasannya. Pada tahun 1970-an, Bangladesh adalah negara berkembang di Asia Selatan. Negara ini merdeka pada 16 Desember 1971 dengan bentuk negara parlementer. Penduduknya yang besar buta huruf dan tidak terampil merupakan beban bagi negara. Bangladesh adalah negara termiskin ke-12 di dunia dan termiskin di Asia Selatan. Menurut survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga terbaru HIES tahun 2010, sekitar sepertiga penduduk Bangladesh hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Lebih dari separuh anak-anak Bangladesh kekurangan berat badan dan kekurangan gizi pada generasi mendatang. Penduduk Bangladesh pada saat itu 77% dari mereka bekerja di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, Bangladesh berada di bawah garis kemiskinan konsumsi makanan dan saat ini turun menjadi kurang dari setengah populasi tetapi masih jauh dari ketahanan pangan. Harga pangan yang tidak stabil dan mengalami kelaparan pada tahun 1974 karena kekurangan beras yang disebabkan oleh kekurangan produksi dikarenakan kekeringan. Bangladesh menghadapi bencana alam seperti banjir dahsyat, angin topan, gempa bumi, kebakaran, dan tsunami yang menimbulkan berbagai ancaman bagi pembangunan negara. Selain itu, inflasi, kekurangan pasokan listrik dan gas, kemiskinan, dan bencana alam merupakan masalah utama dalam produksi dan pembangunan ekonomi nasional. Hutang internal dan eksternal pemerintah meningkat setiap tahun. Hal ini telah menyebabkan pencapaian penurunan angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu. Bangladesh adalah negara berkembang yang berpenduduk padat di Asia Selatan dan luasnya mencapai 147.872 km persegi. Pada tahun 2013, populasinya meningkat menjadi lebih dari 160 juta. Kepadatan penduduk Bangladesh adalah sekitar 1.082 km persegi, yang merupakan tertinggi di Asia Selatan. Beban utang meningkat pesat dari waktu ke waktu karena peningkatan defisit anggaran. Utang internal dan eksternal pemerintah meningkat setiap tahunnya. Di Bangladesh selama tahun 2000 hingga 2005, kemiskinan pendapatan berkurang dari 48,9% menjadi 40%, dan tahun 2005 hingga 2010 berkurang dari 40% menjadi 31,5%. Pemerintah saat ini telah menargetkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 25% dan 15% masing-masing pada tahun 2013 dan 2021. Kenaikan harga komoditas pertanian, khususnya beras dan gandum pada tahun 2007 dan 2008 merupakan tantangan besar bagi ketahanan pangan di Bangladesh. Di Bangladesh, harga pangan meningkat sebesar 72% selama periode hanya 10 bulan dari Juni 2007 sampai April 2008 dengan latar belakang kenaikan harga pangan global. Pada tahun 2016, tingkat kesehatan, kesetaraan gender, peningkatan kesehatan ibu, dan pendidikan di negara Bangladesh kini meningkat dengan stabil seiring dengan berkurangnya tingkat kemiskinan. Pendidikan di negara Bangladesh saat ini telah membuat kemajuan pesat terutama dalam pengembangan manusia dengan berfokus pada pemberantasan tingkat buta huruf yang berhasil, penyelenggaraan gender dalam sekolah, dan pengurangan pertumbuhan penduduk. Pandemi virus corona di Bangladesh mengakibatkan eksporter garmen kehilangan pesanan. Hal ini mengakibatkan penduduk di Bangladesh kehilangan pekerjaan. Pembahasan selanjutnya mengenai perdagangan internasional di Bangladesh. Di Bangladesh, ekspor lebih kecil daripada impor, yang merupakan masalah permanen negara tersebut. Bangladesh menjadi salah satu negara berbasis impor.
karena industri manufaktur belum berkembang dan memadai. Ekonomi Bangladesh kurang terpengaruh oleh resesi global akibat remitansi dari tenaga kerja yang masih di luar negeri. Hambatan pembangunan lainnya adalah buta huruf dan tenaga kerja tidak terampil, serta pemanfaatan tenaga kerja yang tidak tepat. Bencana alam dan urbanisasi yang tidak terencana juga mempengaruhi pembangunan ekonomi, dan juga utang luar negeri dalam negeri, serta defisit anggaran setiap tahun mempengaruhi perkembangan ekonomi. Dalam kurun sela waktu, Bangladesh mengalami pertumbuhan nasional yang tinggi. Ekspansi ekspor yang pesat pada garmen jadi meningkat. Pemerintah Bangladesh memiliki rencana pembangunan ekonomi 5 tahun sejak tahun 2011 hingga 2015 yang memprioritaskan investasi infrastruktur publik dan swasta dan telah menetapkan target untuk peningkatan tingkat investasi pada tahun 2015. Bangladesh berhasil memulai sistem keuangan mikro yang membantu masyarakat miskin dan ultra miskin untuk mengembangkan kondisi keuangan mereka. Grameen Bank adalah lembaga keuangan mikro pertama di Bangladesh yang didirikan pada tahun 1976. Bank ini memberikan pinjaman kecil dan kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan jaminan. Prinsip bank ini bahwa pinjaman memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memulai bisnis atau pertanian. Kemudian, Bangladesh memainkan peran penting dalam stabilitas makroekonomi, sehingga Bangladesh dianggap sebagai salah satu negara pengekspor tenaga kerja utama di dunia. Dikarenakan Bangladesh mempunyai masalah serius, yaitu tingkat kemiskinan dalam perekonomian masyarakatnya, dengan masalah ekonomi seperti ketimpangan sosial dan pengangguran. Selain itu, Bangladesh mengekspor pakaian jadi terutama ke Amerika Serikat, Kanada, dan banyak negara Eropa. Negara ini juga mengekspor udang dan kulit, produksi pada tanaman, dan sayuran yang telah memajukan negara di sektor pangan. Pada tahun 2010 hingga 2011, total 0,45 juta orang telah bermigrasi dari Bangladesh ke berbagai negara, yang lebih banyak daripada tahun 2009 hingga 2010. Pada tahun 2007 hingga 2008, sekitar 0,98 juta orang bermigrasi dari Bangladesh yang merupakan tertinggi dalam sejarah migrasi Bangladesh. 10 negara tujuan migrasi tenaga kerja dari Bangladesh adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Kuwait, Libya, Irak, Singapura, dan Malaysia. Negara-negara ini menampung sekitar 96,83% dari total tenaga kerja yang dipasok dari Bangladesh selama 31 tahun terakhir. Pada kisaran tahun 2013 terakhir, migrasi tenaga kerja telah menurun karena krisis ekonomi global, kerusuhan politik Timur Tengah, dan penurunan permintaan pasar tenaga kerja. Diperkirakan dari skenario saat ini bahwa migrasi tenaga kerja pada tahun 2014 hingga 2015 dapat meningkat menjadi 0,55 juta. Kemudian, ekonomi Bangladesh berkembang pesat dan meyakinkan sejak tahun 2015. Negara ini telah tumbuh lebih cepat daripada banyak negara di dunia. Sementara, tingkat pertumbuhan rata-rata sebelum pandemi adalah 8%. Bangladesh akan terus tumbuh sebesar 3,8% sesuai perkiraan IMF pada tahun 2020 ketika sebagian besar negara berada dalam resesi. Pada 28 Januari tahun 2018, Indonesia dan Bangladesh telah sepakat untuk menjadwalkan negosiasi putaran pertama Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia-Bangladesh pada paruh pertama tahun 2018. Indonesia dan Bangladesh menyadari potensi perdagangan yang sangat besar yang dapat dimaksimalkan oleh kedua negara. Bangladesh memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu tujuan ekspor utama Indonesia di masa depan. Upaya kerjasama perdagangan dengan Bangladesh adalah perdagangan internasional dengan negara-negara non-tradisional, khususnya di Asia Selatan, dalam rangka meningkatkan akses pasar dan peningkatan lapangan kerja. Seperti yang dapat kita lihat,
Komoditas ekspor andalan dari Indonesia ke Bangladesh adalah minyak kelapa sawit, batu bara, gerbong kereta api, pelumas mesin, gelatin, pestisida, alat-alat kesehatan dan konstruksi serta kertas dan karton. Lalu, impor utama dari Bangladesh ke Indonesia adalah benang goni, kaos, singlet, trompi, karung dan tas, pakaian wanita serta pakaian laki-laki. Namun demikian, Bangladesh masih membutuhkan banyak pembenahan dan peningkatan kinerja dalam perkembangannya guna memperoleh kekuatan ekonomi jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri. Berikutnya mengenai sekilas hubungan dagang Indonesia-Bangladesh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Kementerian Dalam Negeri, nilai total perdagangan kedua negara pada tahun 2018 mencapai 1,97 miliar US dollar dengan surplus bagi Indonesia sebesar 1,79 miliar US dollar. Ekspor Indonesia ke Bangladesh pada periode Januari hingga Mei 2019 tercatat sebesar 884 juta US dollar atau turun 4,01% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 921 juta US dollar. Pembahasan berikutnya mengenai investasi asing langsung di Bangladesh. Bangladesh dianggap sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di dunia sehingga menjadi tujuan investasi yang menarik. Investor terbesar di Bangladesh selama tahun 2021 datang dari negara-negara terkemuka seperti Amerika Serikat, dilanjutkan oleh Inggris, Belanda, dan disusul oleh Singapura. Jumlah investasi asing langsung negara-negara pada Bangladesh bisa dilihat pada data berikut ini. Lantas, bagaimana Bangladesh menjadi tujuan investasi yang menarik? Jumlah total investasi Bangladesh telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah munculnya industri berorientasi ekspor seperti manufaktur produk tekstil. Salah satu sektor ekonomi terbesar Bangladesh yang menciptakan pertumbuhan adalah produk tekstil. Yang kedua, kebangkitan nasional sektor swasta, di mana ada beberapa perusahaan di luar sana yang secara kolektif menghasilkan pendapatan miliaran dolar dan mempekerjakan jutaan orang. Bisnis swasta banyak menarik perhatian dunia. Para investor internasional tertarik untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan swasta. Yang ketiga, industri terbesar yang sebenarnya menerima jumlah investasi asing terbesar adalah telekomunikasi, gas dan minyak bumi, serta listrik. Hal ini didorong oleh pembangunan infrastruktur di sekitar Bangladesh. Investor asing lebih tertarik pada utilitas publik suatu negara karena ini adalah kegiatan terdepan untuk memulai roda pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, infrastruktur menjadi sektor yang paling menarik di Bangladesh, terutama didorong oleh permintaan ekonominya yang tumbuh. Karena dengan ekonomi yang terus tumbuh, permintaan untuk beberapa kepentingan menjadi suatu kebutuhan. Yang keempat, sektor perbankan benar-benar menonjol sebagai salah satu sektor yang paling banyak diinvestasikan dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, semua telah dipimpin tidak hanya oleh ekonomi Bangladesh, tetapi juga kebijakan ramah asing pemerintah. Tidak seperti negara-negara lain di seluruh dunia, Bangladesh menjadi salah satu pilihan investasi yang paling santai. Contohnya seperti kepemilikan sektor mereka. Menurut Otoritas Pengembangan Investasi Bangladesh, hampir semua sektor diperbolehkan untuk kepemilikan asing 100% penuh. Bangladesh bahkan memiliki insentif pajak yang baik yang memungkinkan perusahaan internasional beroperasi dengan lancar. Itu semua telah menjadikan Bangladesh sebagai tujuan wisata dan investasi yang menarik. Kita dapat melihat bahwa pemerintah nasional telah mengumumkan investasi jutaan hingga miliaran dolar di negara ini. Bangladesh terus menonjol sebagai kisah baru yang menarik. Saat ini ada hampir 1.000 perusahaan asing dan domestik yang terdaftar dan ini secara kolektif telah mengusulkan investasi senilai hampir 7 miliar dolar.
baik asing maupun lokal memiliki investasi bersama yang berjumlah sekitar 160 miliar dolar selama dekade terakhir dari 2009 hingga 2021. Berikut data perkembangan investasi asing langsung di Bangladesh tahun 2008 hingga tahun 2020. Dengan investasi besar ini, kami percaya bahwa akan ada lebih banyak lagi di masa yang akan datang. Melihat beberapa pengumuman dari para investor yang tertarik pada ekonomi Bangladesh, bagaimanapun lanskap ekonomi Bangladesh baru saja dimulai. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton.